Bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Oke, di video kali ini gue mau compare ya, atau mau membandingkan cordless drill dari modern ya. Ini mereknya modern, dan di depan gue ini ada dua tipe ya. Di sini ada M15 dan di sini sebelah kiri gue ada M12. Apa sih perbedaannya dari cordless drill modern M15 dan M12? Oke, sebelum kita masuk ke videonya ya, saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman semua, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share tentunya kepada teman-teman kalian ya, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan juga untuk saya tetap bisa memotivasi saya untuk terus membuat video-video berikutnya ya. Baik, yuk langsung aja kita simak videonya. Baik teman-teman ya, untuk di sebelah kanan saya ini ada cordless drill atau bor baterai merek modern, dan ini tipenya M15 ya. Jadi di sini ada keterangannya, impact ya, function. Jadi dia ada fitur tambahan atau ada fiturnya impact ya, bisa menjadi impact. Nah, kalau untuk di M12 sendiri ini tidak ada keterangan ya. Oke, jadi kita akan compare nih perbedaannya apa sih, karena nih memang harganya juga berbeda ya, dan cukup signifikan ya. Harganya ini selisihnya kurang lebih ini lebih mahal, yang M15 ini selisihnya kurang lebih mahal 200 ribuan dibandingkan dengan M12 ya. Jadi saya nih akan mereview keduanya nih perbedaannya apa sih. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari bor baterai ya, jadi kalian bisa simak video ini untuk menjadi referensi kalian, untuk menjadi pertimbangan kalian mana yang kalian butuhkan ya. Kalau kalian butuhkan yang M15 atau yang M12, karena dari segi harga cukup lumayan sekali ya, selisihnya 200 ribuan. Jadi jangan sampai salah beli, nanti jangan sampai menyesal udah beli yang M12 ternyata kalian membutuhkan fitur yang ada di M15. Atau sebaliknya, kalian beli yang M15 ternyata ini berlebihan ya, kalian tidak membutuhkan fitur yang ada di M15. Oke, kita akan buka satu persatu ya. Ini saya akan buka yang M12. Oke, ini sekarang kita buka ya cordless drill atau bor baterai dari modern M12 ya. Kita buka. Ini kita lihat di dalamnya seperti ini ya. Ternyata dia hanya mendapatkan ini ya, sok untuk obeng kembang dan obeng minus. Cuma ada satu. Tidak seperti yang biasanya saya punya ya, yang saya beli itu biasanya banyak sekali. Di sini ada mata sok dan bor. Nanti kita akan cek untuk di M15-nya apakah ada. Nah, ini kita review dulu ya, kita lihat dulu nih. Yang kita dapat paketnya di M12, ini ada manual book ya, buku manual di sini, dan garansi ya, kartu garansi untuk si modern ini ya, M12. Dan di dalamnya ini kita dapat chargeran baterainya, dan juga kita dapat baterainya ya. Ini baterainya kita dapat dua ya, ini satu dan satunya lagi ini nempel di bornya ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini bornya, dan dia udah terpasang ya. Nah, nih, jadi kita dapat dua baterai, satu chargeran, dan buku manual book dan buku garansi di dalam isi koper ini ya. Dan untuk cordless drill ini ternyata dia sudah ada baterai indikatornya ya. Di sini ada warna merah, kuning, dan hijau. Dan ini kalau dipencet, ini posisi netral, kita pencet, dia nyala ya. Ini baterainya berarti ini udah nggak penuh ya posisinya, di kuning. Lalu ini seperti cordless drill pada umumnya ya, untuk mengatur arah putarannya ada di sini sama ya. Dan di kiri ya, untuk ke kiri. Dan untuk M12 itu sendiri di sini di atasnya ada water pass. Jadi ketika kalian ngebor nanti kalian bisa tahu nih posisi pegang bornya nih miring apa enggak. Karena di sini ada water pass.
ya. Nah, ini baterai udah terpasang yang satu ya. Kita coba hidupkan. Ya, oke. Dan dia juga punya speed. Ya, ini 18 speed. Dari 1 sampai 18 speed, dan di sini ada untuk mata bor. Ya, untuk posisi ngebor. Di sini ada gambar mata bor untuk ngebor, dan di sini ada lampunya juga di depan. Oke, kenapa gue sekarang akhirnya memodernkan hampir semua ini ya, impact, gerinda, bahkan sekarang cordless drillnya gue pakai merek modern. Jadi sebelumnya memang gue udah coba ya, karena kan dulu belum terlalu umum ya yang menggunakan baterai impact-impactnya, tapi dulu gue udah coba pakai yang baterai, dan kalian tahu ya untuk merek-merek yang bagus itu harganya dulu selangit ya. Jadi nggak mampu dulu gue untuk beli. Jadi ketika itu saya mencoba untuk membeli beberapa merek. Jadi saya udah pakai itu untuk gerindanya merek modern, dan itu saya udah pakai 3 tahunan, hampir 3 tahunan kurang lebih, dan itu bandel banget, bagus banget, nggak rusak-rusak, dan baterainya juga nggak bocor-bocor. Nah dari situlah saya akhirnya coba kemarin pakai impactnya juga merek modern, dan di situ juga saya puas banget ya dengan impact modern. Kalian bisa nonton video saya mengenai reviewnya impact merek modern ya. Dia punya kekuatan 65 Newton ya. Kalau untuk bor merek modern ini di M12 dia sampai di 7000 RPM. Nah, sekarang makanya tadinya saya udah pakai cordless drill ya, tapi mereknya lain. Udah beberapa merek saya pakai. Itu hitungannya kadang ada yang bertahan 6 bulan, ada yang bertahan 1 tahun. Udah oleng, kepalanya ini udah oleng. Atau enggak ya, baterainya paling sering sih, baterainya udah pada KO duluan ya sebelum sampai setahun. Dan saya percaya untuk merek modern ini, untuk cordless drillnya sama seperti yang udah-udah, seperti gerindanya yang udah saya pakai hampir 3 tahun itu, baterainya bener-bener badak banget. Sampai hari ini pun itu masih kuat banget, masih dipakai untuk pakai keseharian kita di bengkel itu, di NGM. Dan untuk penggunaannya kadang-kadang yang bener-bener seharian itu banyak sekali ya, digunakannya lama, kuat. Nah cuma yang jeleknya kalau di gerindanya itu baterainya cuma 1. Nah untuk impactnya juga baterainya cuma 1, tapi ini syukurnya untuk modern ini kita dapat baterainya 2 ya, 2. Untuk cordless drillnya nih merek modern kita dapat baterainya 2. Padahal untuk yang impactnya, untuk yang apa namanya, untuk yang gerindanya itu baterainya cuma 1, nggak 2 dapatnya. Nah untuk cordless driller kita dapat 2 karena merek modern itu baterainya mahal ya. Mahal, kalau gerindanya aja 600.000 baterainya. Untuk impactnya saya nggak tahu ya, karena waktu itu coba cari baterai impactnya untuk merek modern belum keluar, belum ada. Makanya kemarin waktu ngelihat cordless drill ini saya juga lihat baterainya dapat 2 atau 1. Alhamdulillah tapi ini dapat 2 ya. Jadi untuk cordless drillnya kita udah dapat 2 baterai, jadi kita nggak perlu beli baterainya lagi karena udah pasti ini kalau untuk merek modern sendiri baterai cukup mahal. Oke, ini yang untuk M5, untuk M12. Jadi ini ada water pass-nya, speednya 18 dan mata bor ya. Oke, sekarang kita akan buka untuk yang M15-nya ya. Apa sih isinya untuk M15 ini, kita akan geser dulu sedikit. Sorry ini mejanya kan kecil ya. Kita akan buka untuk yang ini M15, ada impact function. Jujur untuk kedua bor ini saya belum gunakan ya, karena ini memang baru nyampe. Jadi ceritanya nih kemarin beli yang M15, terus saya ngeliat lagi ternyata ada M12. Jadi penasaran apa sih bedanya M12 dan M15. Akhirnya saya coba untuk beli lagi gitu. Jadi udah beli yang M15, akhirnya karena pengen tahu M12 itu kayak gimana sih, perbedaannya apa, akhirnya saya putuskan untuk membeli yang M12. Jadi M12 baru datang, cuma memang kemarin nggak di-review ya, nggak dibuka nih yang untuk M15-nya. Ini kalau dilihat boxnya hampir sama ya, boxnya hampir sama. Ini kalau teman-teman perhatikan dari depan, cuman ini memang tulisannya ada M15 IMPT ya, singkatan impact ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini M12. Oke. Jadi kalau dilihat sih dari ininya, packagingnya hampir sama ya. Warna hitam. Oh, ini ada garis-garisnya aja. Kalau yang M12-nya polos. Oke, kita buka ya.
isinya apa aja kita dapat. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat, perhatikan. Kalau tadi di M12 ya kan cuma dapat untuk ini ya, kembang dan obeng min ya. Soket, obeng kembang dan obeng min. Kalau di sini kita banyak nih dapatnya. Ya, dari atas ini fleksibel, kita dapat fleksibel nih. Kalau di tempat-tempat sempit, nanti kita bisa gunakan ini ya untuk fleksibel. Ini di sini. Lalu di sini ada mata-mata sok, kita juga dapat mata-mata sok ya. Juga kita dapat mata bor. Terus kita dapat adaptor nih, adaptor. Nah, ini di bawah juga kita dapat ini untuk kembang, min, bintang ya. Wah, ini ada yang kecil nih. Nanti nih bisa buat buka ini nih. Nggak usah beli nih kita. Bisa buat buka apa namanya? Sensor TPS. Oke. Setelah dari sini kita ke bawah, ini sama ya, mendapatkan kartu garansi dan manual book. Oke. Lalu di dalamnya ini ada chargeran. Kita dapat chargerannya untuk baterainya. Dan kita di sini dapat baterainya 2 ya. Jadi sama nih, M12 dan M15 dapat baterainya 2. Cuma ini di luar ya, nggak dipasang posisinya nih. Nih ada 2, 1 dan nih 2. Lalu di dalamnya lagi nih ada ini ya, cordless drillnya, dan ini udah nggak ada lagi di bawahnya. Sekarang kita akan buka plastiknya. Kita akan cobain pakai baterai 1 ya. Ini baterai kita pasang. Oke, sama seperti yang M12. Oke, teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini juga ada indikator baterai. Ya, ini posisi netral, dia dipencet. Nah, nyala juga ya. Nah, ini ketahuan baterai posisinya di kuning ya. Hijaunya nggak nyala, artinya dalam kondisi kurang lebih 60% ya. Tidak 100%. Lalu ini di atasnya yang sangat mencolok ya. Di atasnya tidak ada water pass ya, di atasnya tidak ada water pass, melainkan ini ya speed juga ini ya, bisa diatur ada 1 dan 2. Di sini juga sama ya, ada pengaturan torsinya di sini. Ini torsi 1 sampai 18. Waduh, suaranya beda banget ya, suaranya renyah banget. Nah ya, nih kalau kita bandingkan sama M12, kita keluarin aja lagi ya, tuh bunyinya beda ya. Ini M15 sama nih, torsinya dia 1 sampai 18 ya. Nih, ini 1 sampai 18 dan dia ada pengaturan speednya di atas. Kalau tadi M12 nih nggak ada, adanya water pass, tapi kalau di M15 ini ada. Dan ini ada juga fitur untuk ngencengin baut ya. Ini teman-teman perhatikan di sini. Ini buat kencengin baut, atau buat masang baut, atau membuka baut. Ya, jadi kalau ini kalian gunakan untuk buka bodi, ya, ini sama seperti pada umumnya cordless drill. Di sebelah kanan sini ada tombol untuk putaran ke kanan, yang sebelah kiri untuk putaran ke kiri ya. Jadi kalau kalian ini misalkan mau menggunakan cordless drill ini, M15 ini untuk membuka baut bodi, bisa nih. Kalian posisikan dulu nih, atur dulu di posisi yang gambar baut atau gambar sekrup ya, ini gambar sekrup. Oke, di posisi gambar sekrup, lalu kalian atur torsinya. Jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, nanti khawatir ketika mau mengencangkan menggunakan cordless drill ini, malah akhirnya merusak kepala baut kalian, bahkan bisa menyebabkan patah ya, patah kleman di bodi kalian. Jadi atur di torsi 1, speednya pasang di speed 1 aja, jangan dipasang di speed 2. Nah, ini kita tes, kita kencengin ya. Nah, jadi kalau kalian gunakan buat kenceng ini, ketika kenceng bautnya, baut bodi kalian, nah gitu langsung netral, jadi nggak muter terus. Kalau muter terus, nanti kepala baut kalian rusak. Jadi jangan sampai salah ya cara menggunakannya. Jadi ini alatnya canggih, tapi kalau kalian nggak bisa gunainnya, malah rusak. Jadi sekali lagi saya jelaskan, saya terangkan di sini buat teman-teman yang menggunakan cordless drill untuk membuka bodi, atur torsinya di sini ya. Torsinya nih atur di 1, lalu speednya atur di 1 juga. Jangan terlalu kenceng, nanti rusak. Nah, terus kalau kalian ingin menggunakan cordless drill ini untuk ngebor, ya kalau
kalian gunakan untuk ngebor, ini kalian harus geser lagi di sini ya. Ini ada gambar bor di sebelah gambar skrup. Nah, seperti itu. Di tengah-tengah nih ya, di gambar bor. Nah, tinggal kalian posisikan nanti kalian mau ngebor apa. Kalau bahannya terlalu tebel, terlalu keras, kalian atur torsinya. Ini 1 sampai 18 disesuaikan. Terus kekuatannya, torsinya ya. Kalau kalian kurang, atur lagi speednya di 2 biar bisa lebih kencang, bisa lebih cepat. Ya, jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Ya, ini anak buah saya sendiri di endgame sering banget nih kalau pakai ini nggak memperhatikan ini ya. Iya. Jadi buat kalian nih harap diperhatikan supaya untuk keawetan bor kalian ya. Karena ini lumayan harganya nih kalau yang M15. Ini untuk ngebor ya. Jadi torsinya kalian atur dan juga speednya kalian atur. Lalu di sini, nah ini adalah fitur yang dimiliki oleh M15 tapi tidak dimiliki oleh M12. Yaitu di sini adalah ada fitur impact. Ini kita putar, dia gambar palu ya, impact. Gambar palu di sini. Ya di M12 sendiri ini nggak ada ya. Ini kita putar. Nih, adanya dia bor, di torsinya adalah bor doang. Jadi dia nggak ada sebenarnya untuk buka baut sendiri nggak ada ya di sini. Kalau di sini kan ada ya. Tapi ini tetap M12 bisa dipakai untuk digunakan untuk membuka bodi kendaraan kalian ya. Bodi motor, mobil bisa. Kalau pokoknya skrup yang ada di motor tuh bisa. Tinggal kalian tadi atur torsinya ya. Karena dia nggak ada speednya kalau M12. Tapi kalau M15 dia lengkap banget ini fiturnya ya. Ada torsinya, ada speednya. Lalu ini ada impact ya. Ada gambar palu yang dimana tidak dimiliki oleh M12. Hanya dimiliki oleh M15. Nah, ini kalian pasang di mode impact, lalu sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau misalkan buat buka baut CVT bisa nggak ya? Di sini sih ada adaptornya, tapi untuk ukuran CVT nggak ada ya. CVT itu kan kalau untuk Honda kan 1922 ya. Tapi kalau untuk Yamaha itu ukurannya 17, kalau standar ya 17 dan 24. Ini nggak ada mata sok ukuran seperti itu ya. Nanti kita bakal coba deh di motor untuk impact-nya bisa nggak buka Facecom ya atau buka mangkok dari motor Matic karena di sini ada impact. Nah, ternyata ini ada fitur-fiturnya yang membedakan dari M15 dan juga M12. Jadi balik lagi kebutuhan kalian. Kebutuhan kalian tuh gimana? Kalau kalian memang mau kodres drill sekaligus ada impact-nya, jadi kalian nggak perlu beli impact lagi, mungkin cukup recommended ya pakai merek modern ini ya untuk kodres drill-nya yang M15 ya. Ada juga bukan M15 juga ya, ada juga M berapa ya di atasnya M15 tuh ya, M20 kalau nggak salah ya, ada juga itu beda lagi, cuma saya nggak akan review ya karena saya cukup dengan kodres drill ini karena kebutuhannya ini. Kalau yang M20 itu dia kotak seperti impact, jadi untuk posisi-posisi tertentu nggak cukup menguntungkan ya kalau posisi sempit. Nah itu teman-teman ya perbedaannya. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kalian, mana yang kalian butuhkan. Kalau dilihat nih bisa dibandingkan juga, ternyata ini lebih besar sedikit ya, lebih besar sedikit, lebih panjang sedikit nih atasnya M15. Sisanya selebihnya sama ya, kok sama nih. Ini lebih panjang ya. Kalau yang M15 sisanya sama, bedanya ada water pass. Kalau M12 ada water pass-nya, di M15 tidak ada water pass, melainkan ada speed ya. Untuk speednya di M12 tidak ada speednya. Bahannya, materialnya juga sama ya, nggak beda. Yang jadi nggak membedakan ya, untuk bahannya tetap sama. Ini plastik juga ya, ada unsur-unsur karetnya juga nih. Jadi enak digenggamnya, dipegangnya nggak licin ya. Tuh sama persis ya. Jadi balik nih ke kebutuhan kalian ya. Jadi kalau kalian memang membutuhkan khusus untuk membuka baut body, kalian gunakan untuk membuka baut body dan juga ngebor, terus juga ada impact ya. Ini saya belum tahu ya karena baru pertama kali saya punya kodres drill
yang ada fitur impact-nya. Mungkin nanti next di video berikutnya ya, mungkin kalau sempat saya buatkan nih kegunaannya, cara penggunaan, atau mungkin cukup berguna atau enggak ya fitur dari impact ini ya di di M15. Apakah cukup bermanfaat atau tidak ya. Jadi kalian tadi nggak sia-sia ya, udah beli lebih mahal untuk M15 tapi ternyata nggak multifungsi atau tidak sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau ini jadi untuk ngebor. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini setelah saya lihat dan setelah saya compare ya, saya bandingkan antara M12 dan M15. Ya, saya simpulkan aja ya, ini saya simpulkan sementara dan ini saya simpulkan atas perbandingan pribadi saya ya. Berdasarkan pertimbangan saya ya. Ini berdasarkan pertimbangan saya sendiri ya. Ini perbedaannya. Jadi saya simpulkan kalau yang M12 itu sendiri ya tidak terlalu banyak fiturnya seperti M15. Yang pertama, yang kedua, ini untuk M12 itu sendiri kebutuhannya mungkin untuk ngebor ya. Untuk ngebor seperti bor pada umumnya ya. Sedangkan untuk M15 itu sendiri ini peruntukannya untuk buka bodi, khusus untuk buka bodi, ngebor dan impact. Ya, kalau mungkin ya, ini saya analisa sendiri ya. Mungkin ini impact ini untuk di cordless drill ini sebenarnya fungsinya ketika mau membuka baut yang keras ya. Jadi bukan untuk murmur yang ukuran besar, karena di sini kan mata soknya tidak ada yang besar ya, kecil semua. Oke, jadi misalkan untuk kayu ya, untuk misalkan pasang kusen mau dibuka bautnya keras ya kan. Kadang kalau impact yang nggak ada untuk cordless drill, untuk bor yang nggak ada impactnya, mungkin dia kan dipencet dipaksa diem ya, nggak bisa muter lagi, atau enggak ya pakai listrik langsung muter di situ rusak ya. Oke. Ini saya simpulkan ya. Oke, baru kepikiran nih. Jadi untuk yang impact ini mungkin kalau untuk baut yang keras, skrup yang keras, ini bisa untuk buka seperti impact air impact ya, untuk impact yang biasanya kita pakai ya untuk buka-buka CVT itu. Nah, itu mungkin seperti itu ya, impact yang dimana di M15 ini fungsinya seperti itu. Oke, nanti saya akan coba deh. Saya juga belum tahu, soalnya belum pernah coba. Ini barang masih baru banget tuh ya, belum pernah saya coba sama sekali. Ini baru datang, belum saya kasih ke anak buah nih, ke karyawan, ke mekanik. Karena saya jujur pikir-pikir kayak sayang juga nih. Bagus nih ya. Ini karena saya masih punya cordless drill yang baru belum dipakai ya. Itu merek Benz. Cuma ya itu tadi, saya karena udah kepincut dengan merek modern ini karena kualitasnya. Nah, saya akhirnya memodernkan dari gerinda, impact, dan bahkan cordless drillnya saya pakai merek modern. Jadi ketiga alat itu saya udah pakai merek modern semua nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi balik lagi nih ke fungsinya kalian ya, kebutuhan kalian. Harganya selisih 200.000 lebih mahal M15. Jadi kalau kalian butuh yang ini untuk pasang baut, ngebor, ada impact-nya, ya worth it banget lah kalian beli yang M15. Tapi kalau kalian cuma sekedar untuk ngebor-ngebor doang, ya misalkan kebutuhannya cuma untuk ngebor-ngebor aja, nggak lebih dari itu, karena kalian di bengkel udah punya impact baterai juga, jadi kalian nggak butuh. Jadi kalian butuh bornya aja, ya udah kalian beli M12 cukup. Karena kan sayang ya, mubazir kalau kalian nanti belinya double-double. Oke, seperti itu teman-teman ya. Compare atau perbandingan dari M12 dan M15 ya. Ini saya juga taunya setelah saya buka paketnya, barangnya baru datang. Jadi saya lihat, kemarin saya baru datangnya M15, saya lihat-lihat apa sih, oh ini sama aja gitu. Ternyata ini ada impact-nya, terus di M12 ternyata setelah datang kita lihat sama-sama di sini ya. Cuma sayangnya memang saya belum menggunakan keduanya, jadi saya belum tahu ya. Tapi saya yakin sih ini worth it ya, karena yang udah dari gerindanya dan impact-nya sangat puas sekali saya menggunakan merek modern. Dari segi harganya menurut saya juga termasuk terjangkau dan murah ya menurut saya, dengan kualitasnya dibandingkan dengan kualitasnya. Jadi saya bilang murah itu bukan dibandingkan dari harga ke harga yang lain, tapi dari kualitas yang saya dapat. Jadi saya dapat kualitasnya, saya beli barangnya dengan harganya dan kualitasnya saya dapat, itu sangat murah menurut saya. Bahannya juga kuat ini. Oke, demikian ya teman-teman ya, nge-review ini
perbandingan antara M12 dan M15 ya, buat kalian yang lagi bimbang ya, yang lagi galau nih ya antara M15 dan M12. Karena jujur kemarin saya juga bimbang gitu. Cuma kan prinsip saya itu ya udahlah beli sekalian yang bagus lah. Karena ada harga, ada kualitas, ada rupa ya. Jadi saya beli yang M15, tapi nggak tahu kenapa nih M12 nih muncul melulu di beranda marketplace saya ya. Sehingga saya akhirnya jadi penasaran, udahlah belilah, pengen tahu kekuatannya juga. Tapi juga kalau ini sih paling saya kasih dulu ke anak-anak ya, ke anak bengkel ya, ke mekanik. Coba pakai yang ini, badak juga nggak nih ya. Ayo teman-teman ya, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi memilih ya, baik itu untuk hobi kalian atau juga untuk keseharian di bengkel kalian ya. Karena namanya kita bengkel ya, seperti saya nih, sebisa mungkin kalau beli alat itu yang tangguh ya, yang kuat, karena mencangkup ini kan aset bengkel ya. Kalau kita beli berkali-kali ya istilahnya ada kerugian juga. Tapi kalau ini kita beli dipakai bisa jangka panjang kan alangkah lebih baiknya ya kan, untuk menghemat juga kita kan pengeluaran kita untuk aset di bengkel. Saya makanya nggak tanggung-tanggung nih belinya 4, 2 M15 dan 2 M12. Karena ya itu, ini buat aset. Karena nih ingat ya teman-teman, untuk khusus untuk bengkel, barang-barang seperti ini nggak akan turun harganya dan akan naik terus. Jadi lebih baik kalau kalian ada dana, lebih baik beli sekarang sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau saya mau beli lebih dari ini, ya tempatnya juga nggak ada sih ya. Buat nyimpennya juga penting ya. Terus kedua nih, karena baterai, perlu kalian ingat, kalau kalian mau simpan lebih baik bornya aja disimpan. Kayak saya ini kan beli banyak, ini baterai paling saya gunakan semua. Tapi kalau bornya, si kode sterilnya saya akan keluarkan satu-satu ya, biar nggak cepat rusak juga. Karena kalau banyak ya nanti mungkin juga jadi digampangin. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman yang lagi galau, yang lagi bingung ya, seperti saya kemarin mau milih yang mana. Jadi semoga kalian udah ada gambaran, kalian akan memutuskan beli yang mana. Oke, sampai di sini aja video ini saya akhirin. Sampai ketemu lagi di next video. Sampai jumpa, salam otomotif.